Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 5 saham, yaitu saham BRIS, AMMN, Brand BRPT, dan PTRO untuk tanggal 11 sampai 15 November 2024 atau di minggu depan. Sebelum ke analisanya, saya izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi teman-teman yang belum join, boleh langsung join saja, karena teman-teman akan mendapatkan banyak benefit di sana secara gratis. Dan juga teman-teman jangan lupa menonton analisa terbaru kita, yaitu analisa saham menarik dan juga analisa Big Banks. Nah, untuk Big Banks ini saya membagikan di sana ada trading plan jangka menengah dan jangka panjangnya. Jadi jangan lupa join atau tonton analisa ini, oke? Dan juga Antek Saham memiliki membership yang premium ya. Jika tertarik, boleh langsung hubungi admin melalui WA atau melalui link yang ada di deskripsi. Nomor WA 0858 1084 8955. Teman-teman bisa bertanya di sana mau join ke premium yang gratis atau yang berbayar. Untuk mempersingkat waktu, langsung ke analisanya saja. Jika ingin gabung ke premium, boleh langsung hubungi admin melalui WA atau melalui link yang ada di deskripsi. Oke, langsung saja ke analisanya. Kita mulai dari BRIS dulu ya. Untuk BRIS, boleh kita lihat di sini, masih dalam sesuai analisa kita. Boleh kita lihat dia turun ke area demand, dan di area demand mulai ada rejection di sini. Mulai ada rejection di hari Jumat, mulai ada rebound. Jadi masih ada potensi BRIS akan lanjut bergerak naik, walaupun memang IHSG bergerak turun cukup dalam ya di minggu yang lalu. Masih ada potensi BRIS akan lanjut bergerak naik. Jadi untuk BRIS selama bisa bertahan di atas demand 2790 sampai 2880, maka pergerakannya masih akan cenderung bergerak naik ke resisten 3030 sampai 3060. Tetapi jika demand ini di breakdown, maka BRIS akan turun ke area demand selanjutnya di angka di sini ya. Saya buatkan demand-nya 2560 sampai 2630 ya. Jadi ada potensi BRIS lanjut bergerak turun jika breakdown support atau area demand-nya di sini. Dan jika kita tarik sebuah trendline-nya di sini, saya cek tadi ada support trendline yang bisa menjadi acuan kita apakah pergerakan BRIS masih naik atau tidak. Nah, di sini boleh kita lihat support trendline ini pas di area demand-nya. Jadi apabila BRIS bisa bertahan di atas support trendline dan juga area demand yang di sini, maka pergerakan BRIS akan cenderung bergerak naik. Tetapi jika demand di breakdown, maka BRIS akan turun ke demand selanjutnya di 2560 sampai 2630. Jadi pantau satu harga di BRIS, yaitu area ini ya, area demand 2790 sampai 2880. Jika kita cek secara broker summary-nya, nah di sini terlihat di hari Jumat ya, ada volume yang memang tidak terlalu besar, tapi ada akumulasi dari LG dan NI. Tapi jika kita lihat secara keseluruhan satu minggu terakhir di sini, BRIS mengalami outflow ya. Kita cek di sini, nah terlihat asing AK, ZP, AG outflow keluar, sedangkan yang beli NI, AZ, XL rata-rata dari broker retail ya. Jadi ada potensi sebenarnya BRIS akan lanjut bergerak turun, tapi kita tunggu lagi bagaimana price action-nya di area demand. Untuk valid bergerak turun, maka dia harus breakdown demand dulu. Breakdown demand 2790 sampai 2880. Tetapi jika tidak mampu di breakdown dan ada rejection di area ini, maka BRIS potensi naik lagi ke resisten 3030. Jadi pantau satu harga untuk saham BRIS. Lanjut, di sini belum ada trading plan-nya karena memang belum ada konfirmasi di area support-nya. Lanjut ke saham yang kedua, ada Aman Mineral International. Oke, untuk Aman boleh kita lihat di sini. Sesuai analisa kita, dia akan cenderung turun dulu ke area demand 8350 sampai 8625. Dan boleh kita lihat setelah mencapai demand di sini, di hari Kamis dia bergerak naik kembali di hari Jumat. Dan sayangnya trading plan kita tidak hit ya di sini. Area pembelian di 8525 tidak hit. Hanya beda satu tick saja ya, 2 tick saja, dan dia langsung bergerak naik. Jadi trading plan kita di sini masih valid, masih bisa digunakan jika nanti Aman bergerak turun kembali. Nah, di sini boleh kita lihat mulai rebound ya untuk Amannya. Jadi ada potensi dia akan tes lagi ke resisten di angka di sini ya, resisten yang baru saya buatkan di 9.300. Jadi ada potensi Aman akan lanjut naik ke resisten 9.300. Jika resisten ini tidak mampu di breakout, maka Aman akan turun kembali ke area demand 8350 sampai 8625. Tetapi jika mampu di breakout, maka Aman akan lanjut bergerak naik ke resisten 9.700 sampai 10.000. Oke. Jadi untuk Aman boleh pantau satu harga
di resisten 9300 dan juga demand 8350 sampai 8625. Boleh pantau kedua area tersebut. Jika breakdown resisten maka akan lanjut bergerak naik, tetapi jika belum mampu break resisten maka aman akan turun lagi ke demand 8350 sampai 8625. Jadi pantau kedua area yang di sini. Sekarang kita cek dulu untuk broker summary-nya. Aman Mineral, oke, 1 minggu terakhir ada akumulasi yang konsisten dari CC dan juga ada jualan konsisten dari AK dan BK di sini ya. Untuk Aman sendiri saya tidak terlalu suka melihat broker summary-nya ya. Boleh kita lihat mulai dari 18 Oktober ada akumulasi, tapi boleh kita lihat bagaimana harganya dia bergerak turun ya. Walaupun ada akumulasi dari CC, tapi pergerakan Aman ini selalu bergerak turun. Jadi saya tidak terlalu suka melihat broker summary-nya. Nah, di sini saya lihat bagaimana dia bergerak secara teknikalnya ya. Jadi saya lihat saja secara teknikal. Saya pantau resisten 9300 dan juga demand 8350 sampai 8625. Jika break resisten boleh buy lagi ya. Boleh buy dengan target di 9700 sampai ke 10.000. Tetapi jika belum mampu di breakout, maka tunggu di area demand-nya lagi untuk saham Aman ini. Oke, lanjut ke saham yang ketiga ada Brand. Brand ini cukup bagus ya di hari Jumat kemarin mampu rebound. Ada news kalau nggak salah tentang transaksi, boleh nanti dipastikan lagi. Nah, di sini boleh kita lihat analisa kita di minggu yang lalu untuk Brand akan turun dulu ya, dan boleh kita lihat sesuai. Dia turun pas ke support 6.000 dan setelah mencapai support 6.000 di hari Kamis dia bergerak naik sampai 14% di hari Jumatnya. Jadi sangat valid. Dengan teman-teman menonton video kita tentunya akan bisa melihat bagaimana view kedepannya untuk saham-saham yang sudah saya analisa ya. Jadi sangat membantu analisa saya di YouTube ini. Oke. Boleh kita lihat lagi di sini dia mulai mencapai area resisten 6.900 sampai 7.025 dan mulai ada rejection ya. Jadi ada potensi memang Brand akan turun kembali. Karena mulai ada rejection ya di sini. Kita cek 1 jam time frame 1 jamnya. Di sini boleh kita lihat mulai ada rejection. Jadi ada potensi memang dia akan turun dulu. Ada potensi dia akan turun kembali ke support. Ada 2 support di sini ya saya buatkan. 6525 dan juga 6375. Jadi ada potensi dia turun ke support ini jika belum mampu break resisten 6.900 sampai 7.025. Tetapi jika resisten ini mampu di breakout, maka Brand akan lanjut bergerak naik ke area resisten di harga 7.700 sampai 7.750. Jadi untuk Brand pantau area ini ya, area ini yang di sini resisten 6.900 sampai 7.025 yang ini. Jadi boleh pantau area ini untuk Brand. Jika ingin entry tunggu break resisten 7.025, tetapi jika belum mampu di breakout maka sebaiknya jangan entry dulu di Brand, tunggu dia turun lagi ke supportnya. Jadi di sini belum ada trading plan pada Brand. Jika ingin beli boleh menggunakan trading plan buy on breakout sebenarnya. Ini saya coba buatkan buy on breakout, apakah risk reward rasionya menarik. Dari sini kurang menarik ya. Potensi profit hanya 8%, sedangkan potensi loss di 10%. Jika mau, stop loss-nya di sini ya. Di 6.600, tetapi memang high risk jika stop loss di area tersebut. Jadi boleh saja digunakan. Di sini saya buatkan trading plan-nya seperti itu, buy on breakout. Target di 7.700 saja. Ini targetnya. Target 1 dan stop loss-nya di 6.600. Oke. Jadi trading plan pada Brand seperti ini. Tunggu dia break resistennya. Resisten 7.025. Jika sudah break, maka teman-teman baru boleh beli untuk saham Brand ini. Jika belum di breakout, maka jangan beli dulu karena tentunya teman-teman akan diseret lagi ke bawah. Oke, lanjut ke saham yang keempat ada BRPT. Oke, untuk BRPT boleh kita lihat di sini. Cukup bagus ya sesuai analisa kita di minggu yang lalu. Analisa saya dia akan cenderung bergerak turun ke support-supportnya. Support 960, kemudian support 920 dan juga area demand 870 sampai 905. Boleh kita lihat setelah dia mencapai demand, dia mulai reject ya.
dan mulai bergerak naik di hari Jumat sebesar 5%. Jadi masih ada potensi BRPT ini sebenarnya akan bergerak turun karena dia hanya rebound sementara saja di hari Jumat kemarin. Di sini kita cek lagi. Nah, pergerakannya di sini sama saja seperti brand yang tadi. Oh sorry, brand belum kita cek untuk volumenya. Cek dulu ya untuk brand. Oke, di hari Jumat ada akumulasi dari CP dengan volume yang memang cukup besar. Dan juga CC 1 minggu terakhir masih distribusi ya. Jadi baru ada volume di hari Jumat di tanggal 8 November. Jadi masih bagus. Secara volumenya harga mengalami kenaikan dengan disertai volume akumulasi. Jadi masih bagus secara broker summary untuk saham brand. Sekarang kita lanjut ke BRPT. Kita lihat di sini dia setelah mencapai demand mulai bergerak naik ya. Dan setelah mencapai di sini ada satu resisten di angka 965. Setelah mencapai resisten ini dia mulai reject ya. Jadi ada potensi dia akan turun kembali ke area demand-nya di sini ya. Turun lagi ke area demand. Turun ke area demand lalu mulai bergerak naik kembali. Kita cek di sini ya. Oke, jadi ada potensi dia akan turun lagi ke area demand 870 sampai 905. Dan setelah mencapai demand ini dia akan potensi naik kembali ya. Nah, secara trennya memang masih dalam pergerakan turun. Jadi masih ada potensi dia bergerak turun ke demand 870 sampai 905. Jika kita cek secara broker summary-nya, untuk BRPT, oke di hari Jumat ada akumulasi dari GR, tapi asingnya memang jualannya di sini. Dan juga jika kita lihat 1 minggu terakhir pastinya ada distribusi. Nah sini ZP AKRX jualan, GR YP KZ yang beli ya. 2 minggu terakhir kita cek. Nah di sini terlihat kalau RX YU AK distribusi, KZ GR YP yang akumulasi ya. Jadi secara broker summary-nya belum menarik. Jadi masih ada potensi BRPT akan turun kembali ke area demand-nya. Dari sini boleh kita buatkan trading plan pada BRPT ya. Baik di area demand, stop loss di sini ya. Di 800. Targetnya saya buatkan di sini. Di 1000. Oke. Ini TP1. Lalu ini TP2. Stop loss di sini di 805. Oke, jika ingin entry pada BRPT, boleh tunggu dia turun lagi ke area demand-nya. Lalu jika ada rejection, maka teman-teman boleh entry di sana. Tetapi jika belum ada rejection, maka jangan di-entry dulu. Oke, jadi view saya pada BRPT masih akan bergerak naik. Namun untuk sekarang dia akan turun dulu. Turun dulu untuk koreksi lagi, lalu mulai bergerak naik kembali ke target kita. Oke, jadi boleh pantau demand 870 sampai 905 untuk BRPT. Dari sini juga ada demand satu lagi ya. Dari sini saya buatkan stop loss-nya di bawah dari demand ini. Jadi jikapun nanti BRPT bergerak turun, kita tidak terkena stop loss karena potensi pergerakan dia akan naik lagi setelah mencapai demand ini ya. Jadi masih ada potensi pada BRPT untuk bergerak naik kembali walaupun nanti sudah mencapai demand 815 sampai 840. Oke, jadi untuk BRPT view saya seperti itu. Dia akan atau dia masih berpotensi bergerak naik, namun secara jangka pendek dia akan turun dulu. Turun lagi ke area demand lalu mulai bergerak naik kembali nantinya. Tentunya pergerakannya akan sideways dulu ya di area bawah. Kemungkinan dia akan turun sideways seperti ini. Lalu bandarnya akumulasi dan harga bisa bergerak naik. Oke, jadi boleh pantau pergerakan BRPT di area demand 870 sampai 905. Oke, lanjut ke saham yang ke-5 atau yang terakhir ada PTRO. Oke, untuk PTRO boleh kita lihat di sini. Di minggu yang lalu saya gunakan time frame 1 jam 30 menit ya kalau nggak salah. Ya, di sini saya menandai beberapa support untuk PTRO. Boleh kita lihat selama mencapai supportnya dia bergerak naik ya. Dan memang saya buatkan view seperti ini karena di minggu yang lalu cukup susah menganalisanya karena banyak support yang bisa menjadi area perhentian pada PTRO. Dan boleh kita lihat setelah mencapai support di 17.000 dia bergerak naik ya dan sampai ke resisten di 18.250. Nah, tentunya jika teman-teman bisa memanfaatkan situasi seperti ini maka sudah profit dari PTRO sebesar sampai 11%. Jadi pergerakan dari PTRO ini saya buatkan cenderung sideways di area support dan juga resistennya
di angka 17.000 sampai di 11.000. Jadi sini saya buatkan 2 buah area untuk PTRO, yaitu support yang ini ya 17.000 dan juga resisten di 19.000. Jadi masih ada potensi sebenarnya pada PTRO akan bergerak naik lalu turun kembali. Dari sini pergerakannya akan lebih cenderung untuk sideways ya, karena pergerakan naik PTRO ini sudah sangat signifikan. Jadi masih ada potensi dia akan sideways dulu supaya bandarnya bisa akumulasi, lalu Petro akan spek lagi ke atas. Nah, pola-pola seperti ini ya. Boleh kita lihat dia akan sideways dulu seperti ini lalu lanjut bergerak naik. Dari sini juga sideways dulu lalu bergerak naik. Nah, potensi nanti pada Petro akan seperti itu. Dia akan sideways dulu, bolak-balik lalu akan lanjut bergerak naik. Oke. Dari sini sementara targetnya di 20.000 ya. Karena belum tercapai maka masih ada potensi PTRO akan naik ke 20.000. Jika kita cek dari broker summary-nya, 25 Oktober sampai 8 November ada akumulasi. 1 minggu terakhir dari tanggal 1 ada distribusi, memang dari tanggal 1 di sini ya. Sini dia koreksi dulu, lalu bergerak naik kembali. Di hari Jumat boleh kita cek ada akumulasi dari AK dan DP. Jadi pada saat dia bergerak naik ada akumulasi, dan pada saat bergerak turun dia ada distribusi. Jadi pergerakannya sangat teratur atau sangat bagus untuk PTRO ini. Jadi jika ingin entry pada PTRO boleh menunggu di area support 16.350 sampai 17.000. Kedua support yang ini ya. Yang pertama di sini, lalu yang kedua di sini. Dan untuk taking profitnya, di sini. Dan untuk taking profit di resisten 19.000 di sini dan juga di 20.000. Oke. Jadi untuk sementara jangan beli dulu untuk PTRO karena berada di area atas. Jadi lebih baik tunggu dia memasuki area ini ya. Area di sini lalu buy dengan target di resisten di sini. Oke. Jadi lebih baik seperti itu untuk PTRO supaya nanti menghindari loss yang berlebihan atau floating loss yang berlebihan. Jadi boleh pantau resisten. Ini saya ketik saja. Pantau support 16.300 sampai 17.000. Lalu resisten 19.000 sampai 20.000. Oke. Jika ingin entry boleh tunggu di support, dan untuk target atau taking profit di area resistennya. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.